Ya, baik, partisipan workshop sekalian. Sekarang kita akan All right, mulai. the honorable of participants, and now let's go to the second sessions. We have a material from Dr. Diah Chaerani about optimizations of model simulations. Ibu Diah Chaerani, the floor is yours. All right, thank you very much. So I have 30 minutes in the first sessions. Yes. Okay, please allow me to share screen, ladies and gentlemen. And it has been mentioned a lot by Audi, by Princip. I was just trying to to create and to give an additional complementary to the presentations. Okay, so may God bless us all, ladies and gentlemen. So allow me to introduce my name. My name is Diah Chaerani. I am now working at the Department of Mathematics, University of Padjadjaran, and in my daily activities, I have a research interest on optimizations modeling. So, ladies and gentlemen, today I would like to share. I'm very sorry in advance if you already get used to this topic of research operations or optimizations in this regard. Maybe things that I would like to convey, it's just a little bit of sharing. It's just a complementary from your knowledge. And then I was just want to introduce one of optimization's class, and we can say that it's just a continuation from what has been displayed and presented by Audi. And this is the outline from the material that I would like to convey and present, because I just like to refresh a little bit. This is introductions for operations research and optimizations modeling. And then there's a little bit of short literature review just to show how to find the keyword, so that the keyword of robust optimizations in terms of disaster management maybe could be a keyword that is still open widely for the research. And then in terms of optimizations technique, that is very broad and many, and here we are trying to limit it to some of the method on the mathematical modeling for operational research, and among other is for inventory control. Interlinear programming has been presented by Audi, and then I'm just going to jump into multi-objective optimizations and robust optimizations. And especially for robust optimizations, it has been nudged in the first sessions by Audi. This is optimizations under uncertainty. And then we will combine to uncertain data. I will introduce in more technical way. I'm very sorry in advance if you are, ladies and gentlemen, mostly come from a department or your background is not mathematics. And maybe today I would like to invite all of you, ladies and gentlemen, to see the formulations. And for the experiment, it has been stated by Audi, so I'm just going to say this theoretically about how the optimizations modelings work. So ladies and gentlemen, maybe just for our refreshments, what is the operation research? There are two keywords. The first one is resource allocations and decisions making problem. So for example, ladies and gentlemen, if you have any parking area or parking problem, how to place all of the cars so that we can get the a maximum amount of car that can go into this parking area, but also we can calculate it and how we can handle the existence challenge. Let's say that how is the way out. If we want to nominalize this, maybe one car is around a certain amount of money paying their parking fee, maybe it will be create a profit. And the second one is that what most popular on optimizations is queuing, because we're queuing every day. And how is we can take this example to the optimizations. And then about analysis network, how to build a tollway and then highway or the shipping. And it has been talked by Audi, the supply chain for food hub, for the original food hub during the pandemic. And it is also apart from the analysis network that looks like this, or maybe through to the cargo optimal problems. How is the way so that cargo can be optimized on the port, for example?
And then some of the example, and then here we can also see the definitions. Research operations based on many sources is also stated that a decision science or operations analysis, it is a science that learned with the applied mathematics and answering a lot of business questions. Operation research are very interesting because it is applied mathematics and it's also related strongly with the data science and machine learning. And from the informs, it is also mentions that operational research or OR is a discipline that deals with the applications of advanced analytical method. So the mathematical method, it is a very advanced and it's to help us make better decisions. And OR here, it's also utilizing a mathematical science such as mathematical modeling, statistic analysis, and mathematical optimizations. And the optimizations problems appear is related to the near optimal solutions. And the research operations is also related strongly with another science, especially in industry, technical industry or operations management. It is also related to determine a maximum like profit, performance, or result or minimums, and such as loss and others. This is scope of operations research. These are the topic that we need: simulations, optimizations, Markov decisions, economic method, data analysis, statistic, network analysis, queuing theory, and decisions theory, and also expert system. And the research operations, what is the relations with the computer science? Because the nature of computations and statistic mostly in this field or is also have a strong relations with the computer science. It has been showed by Audie earlier how we can utilize a supporting tools to calculated computations. And then when we look back, some of the things that we need to know based on the history of OR and optimizations model. Why it called like that? Because it is established in the World War II in a mission called Research on Military Operations. So at that time, U.S. Army need to send their ransoms to support the army on the field. The question is that how can we fulfill all of the demands due to the challenges existed? And in England, there's also an approach or approach due to the tactical strategy. And then I'm just going to skip this so that we can go furthermore. So the mathematical analysis, it is pioneering by George Danzig in the symplectary method in 1947, and then it has been developed in 1950s. These are the summaries, the history of operational research about how in the 17th centuries up until the emergence of multiple criteria decisions making about the new linear programming by Karmakar. So start from 1947, the Simplic method and linear programming aljabar linier begitu ya. Sementara di tahun 1980-an itu ditandainya ditemukannya dengan interior point method begitu oleh Karmakar ini. Nah, kemudian ini dampak penggunaan riset operasi tampaknya sudah bisa kita lihat ya di berbagai buku textbook. By many textbook that it is very helpful on the decisions making. Of course, it will improve the profit. So mostly and generally, how is the approach of the modeling approach? I'm compiling from many resources. First one, we need to know the definitions of the problem. In the Johannes Bischoff books, it is mentioned that we can create a verbal model on the optimizations. I've given an example by Audi to make sure the optimal capacities. That is a verbal model. And then when we need to determine the optimal capacities or short range, what are the problems? And it's also included to problem definitions. After that,
we will create a model by using the mathematical notations to determine the variable and also the data that we required, which is the input parameter. And I would also like to see a little bit in the chat forum. It is asked by Ibu Regina whether it's the same, the dependent variable and dependent variable in the simple statistic. Yes, the variable that we're going to use based on its name is the variable that needs to be determined of something that we don't know yet. Later on, we also need the data, and the data will called as the parameter input. And now we will create a model by using mathematical modeling, and then to solve the problem, we will encourage to solve this as the procedure development computer base. Here, we will do a validation phase. And in the validation phase, there is a certain criteria, but the optimizations needs to be clear. For example, like what has been stated with by a variable, in the optimizations classifications needs to be clear whether the validation is creep or continue. And then I was also tagged on the chat book and the chat room. Someone's asked, what is the difference between IOP and MILP? It means that there are two different variables. So in the linear integer programming, it means that all of the variables are integers. Meanwhile, mixed integer, it means that most of them are that have a continuous variables. If you come from a mathematics background, you do understand with the variable integers and continue. So simple is that x is a continue. It means that the integers variable is the one that can be fractions, means that it could be 1, 2, and 3, and so on and so forth. And then after that, after we validate the data, the phase of validations, we have used a lot of tools. We can check the type of functions. And the functions that we use to create the mathematical model is also related to the variable that we use in model. When the models is linear, then it will create a linear functions. And then in the optimizations, when we work with the linear functions and linear variable, it means that we can create the linear. Let's say that if it is not linear, we have a polynomial or have an exponential. It means that the mathematical modeling that we can use is linear programming. And after validation phase, we will do the applications and implementation, something like that. And then now we have a classic problems on operational research. So the approach that we can do when we are doing the OR model or optimizations, usually we use the library problem of classical problem as the problem that we can compare, or we can create the analogy of the problem that we faced. So let's say that we have a problem of optimizations, we can compare to other well-defined problem like what we can see on the screen. And if I'm not, there is a 21, the well-defined, start from modeling, and also the solving problem has been proposed by any researcher, and it is competed from time to time. So let's say that a diet problem, let's say that we want to lose weight. What is the content of nutrients that we need to consume for a day so that I'm not gaining weight in a month? And the second one is the transportation's problem. It is about how to ship the commodity and to this certain point to the destined point. And another thing as a critical path problem and machine interference problem, whether we need to fix the machines or we need to able to detect locations of certain machines that is broken. And we also have a capital budgeting. We want to build a toll or highway. I have a certain capital.
let's say. And the constraint is that the distance of the worker and the time and so on and so forth. So how is the implementations of this highway can bring a benefit in this short amount of time, but there's nothing missing. And then we have a matching problem, like what has been exampled by Audi. The merit problem is about the matching problem. And it needs to be matched. It means that there are two sets. We call it my graph to a different set. And then after that, we create a complete graph and connecting the dots. And then we are trying to create the matching problem. Usually in the matching problems, one dot can only be connected to another dot. And then we can develop that through applications. Maybe we can also apply this to the telecommunications or electricity issues. And then after that, we have a markup decision process. It is also strongly related to the queuing. Let's say that it also have relation to a questions of programming. We have game theory or PERT or CPM project management. Then the project shouldn't be past due. If not, then you'll get a sanctions, and we have a cutting stop problem, assignment problem, and all of that. And that was the problems. And then here is the technique. So the mathematic techniques, what are the things that we can be used? This is what I mentioned earlier. Based on the variable, we can finish this by connecting the calculus and variation, nonlinear, geometric, quadratic, linear, dynamic, integer, and so on and so forth. There's also related with stochastic and statistic. This is very different. Stochastic and statistic, there are different. Stochastic is related to the time and spaces, so that we have a measurement time and pace spaces and so on and so forth. And we have a wing and queuing and renewal. And then we also have here modern and non-traditional optimizations technique. And it's quite booming right now. Genetic algorithm simulated annealing and colony and particle swarm, neural and fuzzy optimization. So those who are not exist here in this class, it's depend on the functions or the optimization solutions, whether the modern or non-traditional optimization techniques can be applied. And then after that, optimization software. So it's very clear. I've looked at the websites that at least 74 software are available for optimizations, whether it is paid or open sources. So let's say the example is that AIMS, MATLAB, Mosaic, Maple, Scilab, RS Studio, Cplex, Python, CVX. And then, ladies and gentlemen, please do not worry. What most simple is that we can still use Excel. So even though Audi explained with Python, probably for most people, it is very new, but then we can still use the optimizations by Excel. With Excel, the linear programming can still be done and the sensitivity analysis can be done. So all of this maybe needs to be installed and others, maybe it is very advanced. And I am now currently doing my work programs by using Excel. And then with the operational research, how about the introductions of optimizations? It is a process to achieve the best conditions that for problems to achieve a minimum value or maximum from a functions that is limited by certain circumstances. So in general, the problems, or the verbal problems that we face, it can be written to the mathematical expressions. What are the functions? And in two dimensions, whether we can plot it like this, and then after that, whether we can retrieve the aim of maximum point or minimum point. In the terminologies of optimizations based on several textbooks, we can agree that all of the optimizations can be stated in the minimum, because in maximum, of course, we can state it as a minimizations because the symmetry natures or as displayed. And now this is a from optimizations formulations in general. We need to find this variable, this binding variable. Why it is said binding? Because it is a binding from x fx. But then I don't know how much is x, how many is the x value. Apart from that, I also need to fulfill the requirements of certain conditions where there is a limitations of the resource. That's why it could be bigger or better, or bigger or smaller, because we
we can divert this with a negative sign. So we can just say that whether it's bigger with the sign of bigger or lesser or smaller. What does it mean by the limitations of receptions or resources? Let's say that I only have time for 30 minutes and then I have 99 slides. How to present these 99 pages. So I need to find the speech optimization so that I can it is allowing me to deliver all of my presentations. And then after that, there's the conditions of a smaller values or equals. This is the general model of from optimizations. If we are going to put a pictures in the 2 dimensions picture, this is the pictures of functions and also the visibilities. We have a, this you can see the side constraint. We can put it a straight line here because it's equal to 1. And then after that, the another functions such as the behavior constraint. So these are the slides that will become the feasible reason. It will help us to take a decisions, meaning that the decisions that we will take, of course, needs to be in the invisible region. So automatically, what does it mean by invisible region? Invisible region is that all of the acts, all of the decisions variable that is fulfilling all of the problems that we have. So if we go back here, the invisible region is that all of the acts that is requiring number 1 and number 2. So let's say that if you have a problem, let's say that the problems know that you want to do a mass vaccinations, but then the vaccines are limited. So it means that the problem is that the amount of the vaccines are limited, and then after that, also the amount of people that wants to be vaccinated are many. It means that there is a limitations of the allocations and the resource, something like that. And now this is the contour. And when we talk about the invisible region, so this is the objective functions. The objective functions like the fx, whether it can be burden or we can create a contour of the function's objective by giving it a delay. Let's say that f equals c1 and c2 and so on and so forth. And then we can create it, a plot all of the contour and the contour of the objective functions that is sliced with the problem set. That is what showing the optimal solutions. Why I say that it will be the candidate of the best solutions, we will see that whether it's maximum or minimum. If it is minimum from the picture zones in the display, what was optimum is that the objective functions could be C1 and C2, and then it cuts the invisibility region in this point. But then if the objective function is here, I need to determine C8 or C9 so that I can find this spot. So usually the optimum solutions, it is the only solutions which fulfill the invisible region. And then it is also needs to apply to all of the regions or all of the functions of the problem. So the one that fulfilling a minimum solutions for the invisible region. It is also related to the nature of the functions. In mathematics, it is said that it is a convex functions. Why? Because we're not going to work together with the linear functions. But then what we need is that a convex functions. Why? Because we want to achieve a global and optimal. If we're talking about linear, like what Audi said, that yes, it could be the optimal solutions more than one. It's local. But then if the functions is a convex functions, and then it will be guaranteed that the optimal solutions that we have is that the optimal global. So now we are going to the continuous optimizations. And here we have a taxonomy of the optimization science. Maybe some of you know this beforehand. And from here, if we can see the divisions is not divided from linear and nonlinear, but then it is divided to uncertainty and deterministic and multi-objective optimizations. And I'm taking this from YOS. From uncertainty, we can solve this from
stochastic programming or robust optimizations. In stochastic programming, I worked with the random variable, but then robust optimizations is by using the set, that is the continuous set, and then it needs to be unified or uniform. If there's some of you has been experienced or has been work in advance due to the modern performance optimizations, and now it has been talked a lot about the robust optimizations and stochastic. And then from the deterministic, it means that the data input has been known, and then we can divide it into the continuous or discrete. After that, the discrete, the one that has been stated is combinatorial optimizations. If integer talking about the variables, in combinatorial, we're talking about sets. In the continuous optimizations, we also have another problems, like what I showed above here is the one that doesn't have a problem. And here we can see that there is unconstrained and constrained. There are more classes. There is global optimizations, nonlinear programming, network, and bound, and linearly. And then when we work in a matrix, there is a semi-definite. All of the variable, all of the input need to be formed in the matrix. We call it a semi-definite. And then after that, we have a mixed integer nonlinear. Like what we talked earlier, the mixed integer linear. So something like that, ladies and gentlemen, okay? So Ibu is me, I'm running out of my time. Now it is 12:03. So you still have 3 minutes. All right, now I'm going to continue. This is just for classifications. Maybe it is very important for us to know before we do the optimizations modeling, we needed to know beforehand what are the tools that we need to master. Means that let's say that we wanted to want to smack a fly, maybe we don't need to use a gun. Maybe it's enough for us to only use the paper. Because we have a lot of method, it means that we need to know first what are the types. And it is the same based on the functions of classifications. It is for general. This is the nonlinear programming. And like what I said earlier, there is a convex programming, a linear programming, integer, and flow matching. And it is very helping us when we need to select which one that we want to use. And then, ladies and gentlemen, as long as the science development, it is started on 1980s, 1984. There is a branch of science, we call it optimizations under uncertainty, like what you saw earlier. The input problem, there is an uncertain conic. So conic optimizations, the object functions need to be linear. Meanwhile, the constraints needs to fulfill the convex styles. And that the methodology is known as the robust counterpart methodology. And then what we need to achieve is that the robust optimal design, where here the result need to be stated whether the robust optimizations can be success. It's a reformulations from the counterpart. Because from the three class of optimizations, it has been stated as a defined, and then we can finish that with the internal primal lot, and then after that, it can achieve in the polynomial time algorithm. It is also very important, ladies and gentlemen, because it has been introduced yesterday by Gail and Audi about the programming. But then our calculations taking too long time, it could create our program, it's not computationally tractable. And with the reformulations, by using the optimizations model,
So the linear algorithms that will become a computations by paying attention by the optimizations and the functions. Okay, ladies and gentlemen, I need to see the chat first. Okay. And one question is about how about multilinear? So multilinear or multi-objective? So for multilinear, let's say that the times x1 and x2, we have a two variable. It means that we have to create and solve that with two separable programming, and it will goes to the linear class how to separate that beforehand. Okay, seems like I'm running out of time. Now it's 12:05. So ladies and gentlemen, please stay with us because after that I'll continue my presentations in the second sessions after lunch break. So Ibu Ismi, the floor's to you. Thank you. All right, thank you very much to Dr. Diah Chaerani for the presentations. So the honorable ladies and gentlemen, now we will go to the lunch break. Dibatasi juga ya dengan kondisi bahwa pengadaan barang ini tidak bisa mendadak misalnya. Kemudian kalaupun ada senggang waktu, maka persediaan barang ini tidak ekonomis bila selalu ada biaya tetap yang harus dikeluarkan, misalnya seperti itu. Ini kondisi-kondisi yang sering kita hadapi ya berkaitan dengan persediaan. Nah, kemudian di sini beberapa alasan lain gitu ya yang harus kita amati ketika kita harus melakukan inventory. Ini adalah selalu ada biaya yang dikaitkan dengan kekurangan barang, biaya meningkat bila suatu barang yang diperlukan ternyata tidak ada dalam stok. Pengadaan barang tidak bisa mendadak ya, tadi sudah disebutkan. Permintaan terhadap produk ternyata naik turun dan tidak bisa ditentukan. Ini juga ada ketidaktentuannya di situ ya. Kemudian aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam masalah pengadaan persediaan, itu tadi cara memperoleh barang dan berapa jumlahnya. Nah, kemudian ini secara dikategorikan ya mengenai permintaan itu apabila misalnya kita masalah inventory under uncertainty, permintaan datang diketahui dengan pasti, kemudian ada inventory under risk, ada permintaan mendatang dapat diketahui dari distribusi peluang, kemudian inventory under uncertainty, permintaan mendatang tidak bisa diketahui dengan pasti, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada dua macam pengambilan keputusan ya, itu ada one shot inventory decision, static, kemudian ada repetitive inventory. Jadi misalnya keputusan inventory-nya beli banyak sekali gitu, atau misalnya di sini contohnya beli pada penjualan mode baju, jika baju tersebut dirancang untuk musim dingin, berarti keputusan yang diambil itu pemesanan baju dilakukan hanya untuk musim dingin saja, satu musim gitu ya. Kalau repetitif seperti barang-barang konsumsi itu harus kita lakukan secara berulang. Apakah kita juga ya di rumah misalnya bisa mengamati ini kita harus beli beras tuh sebulan sekali atau 2 minggu sekali gitu ya. Beli sayur harus tiap hari kah gitu ya ke tukang sayur, ataukah mending beli dalam jumlah banyak misalnya. Tapi tentunya ada kalau misalnya kita beli banyak, berarti ada biaya yang harus kita keluarkan. Nah, antara lain biaya-biaya tersebut nanti terkait ya dengan pembelian, holding cost dan lain-lainnya. Nah, ini kan misalnya tadi sudah saya simpulkan summarize juga ya bahwa masalah inventory berapa banyak yang harus dipesan dan kapan kita harus memesan. Nah, ini ada beberapa cara gitu ya untuk penyelesaiannya. Barangkali bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat bagaimana kedua pertanyaan tadi bisa dijawab gitu. Ini bergantung kepada tipe inventory-nya. Apakah dia periodik, apakah dia tipe berulangnya berkelanjutan, gitu seperti itu. Nah, kemudian ini juga ya kalau dia periodik seperti apa, kemudian kalau kontinu seperti apa. Maaf ini saya overview saja ya supaya tidak terlalu panjang begitu. Nanti insya Allah slide-nya di-share oleh panitia sehingga Bapak dan Ibu bisa melihat kembali secara detail gitu ya apa yang tertera di sini, karena memang ini juga sebetulnya slide-nya seperti slide kuliah ya begitu kalau yang ini ya. Nah, kemudian ini masalah pengendalian persediaan yang lain, sebetulnya apa saja biaya yang harus kita perhatikan. Nah, di sini mungkin kita berbicara biaya yang terkait dengan inventory. Ada biaya pembelian, purchasing cost, kemudian ada procurement cost, pengadaan barang, dan shortage cost. Ya,
Nah, di sini kami dari tim Relief sebetulnya ongoing discussion gitu untuk hasil riset Relief ini, salah satunya adalah mengenai procurement ini ya. Jadi kolega kami di Southampton, Profesor Christine Curie dan Chuang Dong gitu ya, postdoc di sana, itu membantu kita untuk membuatkan model penanganan disaster di Jawa Barat, khusus melihat bagaimana tentang beras kemarin itu ya, bersama Audi itu ya. Nah, jadi ini kenapa diangkat juga nih ke sini ke inventory, karena kita melihatnya ketika terjadi bencana, yang paling utama itu bagaimana menyalurkan bahan sembako lah gitu, seperti itu ya. Nah, ini dilihat seperti ini, ada inventory, kemudian dibuatlah inventory-nya secara dinamis gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya nanti akan menggunakan robust optimisasi. Pada pemodelan awalnya digunakan stochastic modeling ya. Kemudian di sini procurement cost itu juga terdiri dari 2 jenis. Jadi ada 3 malah di sini ya, order, setup cost ya, dan holdingnya. Jadi kalau misalnya kayak tadi saya contohkan, saya beli banyak nih dari tukang sayur gitu, berarti saya harus simpan dia di kulkas. Kulkasnya kapasitasnya berapa, kemudian listrik saya berapa seharinya gitu, kita pakai untuk penyimpanan tersebut. Nah, ini ordering cost kalau misalnya kita pesan di luar perusahaan, kalau dia tidak memproduksi sendiri, setup ya, itu misalnya biaya fix gitu yang digunakan selama terjadi pemesanan tersebut. Nah, kemudian ini juga holding cost, ternyata kalau di breakdown itu bisa jadi ada 6 biaya gitu ya, seperti itu, ada tied up cost, storage, deterioration, insurance, overstock, administration. Jadi Bapak dan Ibu, kalau di buku OR kadang-kadang itu contoh lah, misalnya kayak di Hiller Lieberman gitu, Taha gitu, Rao, itu biayanya tetap aja misalnya gitu kan, biaya pembelian sekian. Tapi sebenarnya kalau kita turun ke lapangan atau kita melakukan penelitian, ya ini harus di breakdown ya. Holding cost itu terdiri dari ini berapa. Mungkin bisa kita dapatkan dari questionnaire atau misalnya dari pendataan secara langsung gitu ya. Nah, kemudian hubungan biaya inventory dengan tingkat inventory ini bisa digambarkan sebagai fungsi kuadratik ya. Mohon maaf ini kurang bagus nih kualitas gambarnya ya, tadi saya dapatkan yang ini harusnya digambar ulang mungkin ya. Nah, ini jadi secara umum gitu ya, kita coba mengetengahkan setup inventory cost gitu ya, maksudnya pemodelan untuk biaya inventory, kemudian kita pandang sebagai sebuah masalah optimisasi. Nah, di sini secara garis besar di berbagai buku pun ya sudah diterangkan bahwa biaya-biaya yang terkait dengan inventory ini membentuk sebuah biaya kuadratik yang kita kenal sebagai economic order quantity atau EOQ untuk masalah pemesanan, dan economic lot size untuk masalah pengawasan produksi. Nah, ini klasifikasi model masalah inventory, kemudian inventory berdasarkan permintaan, ya ada tadi statis dan probabilistik ya. Mungkin saya bisa loncat langsung ke masalah biaya. Nah, ini kalau misalnya modelnya statis, satu barang, nah ini diagramnya akan seperti ini. Jadi ini jumlah pemesanannya sama dan waktu pemesanannya sama. Jadi tingkat pemesanannya di titik yang ini, kemudian periodenya ini Y dibagi D ya. Jadi rata-ratanya nanti Y per 2 gitu. Ini untuk barang yang statis. Jadi di sini ada laju permintaan ya, ada tingkat sediaan tertinggi sebesar Y, kemudian tenggang waktu pengiriman, kemudian tingkat sediaan mencapai 0 dalam Y dibagi beta unit waktu setelah pemesanan Y diterima. Jadi kalau balik lagi ke gambar ini nih, jadi ini saya pesan nih sebesar Y, sesuai sejalan dengan waktu yang saya tempuh sebesar Y per D, habis dia 0 kan. Di titik 0 waktu tingkat sediaannya 0, saya harus pesan lagi. Habis lagi, pesan lagi gitu, seperti itu. Ya, nah kemudian semakin kecil jumlah pesanannya, semakin sering pesanan baru diajukan. Itu ya logis ya. Jadi kalau saya belinya cuma satuan, satu habis saya beli lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya saya beli dalam jumlah banyak, bisa jadi waktu gunanya agak panjang. Sebaliknya jika pesanan besar ya, ya ini tadi yang tadi saya sebutkan, kalau pesanannya banyak berarti waktu pemesanannya cukup lama.
Nah, ini juga bisa ya kalau misalnya ada pengaruh tingkat frekuensi pesanan terhadap tingkat persediaan. Kalau misalnya sediaannya tinggi, ini waktu pemesanannya hanya beberapa kali. Tapi kalau frekuensi pemesanannya rendah, berarti pesanannya sering gitu ya. Nah, ini untuk perhitungan EOQ, Economic Order Quantity untuk model satu barang, ini ditentukan dengan rumusan seperti ini. Bisa dicek ya di beberapa buku buku textbook begitu. Nah, silakan ya nanti barangkali bisa kita lihat di sini bagaimana cara menentukannya ya. Di sini biaya-biaya yang harus kita miliki ya itu adalah biaya persiapan per unit waktu ditambah biaya penyimpanan per unit waktu. Dirumuskan dengan notasi-notasi matematika seperti tadi. Nah, pertanyaannya berapakah jumlah order optimal ya. Nah, di sini kita akan menggunakan teori kalkulus yang sederhana bahwa solusi optimum itu dicapai jika dan hanya jika gitu ya turunan pertamanya atau gradien dari fungsi tersebut itu bernilai 0. Jadi cukup menggunakan turunan saja gitu. Jadi ini bentuk masalah ini ya bisa dilihat ya. Ini ada y yang mau kita, ini kan fungsi. Nah, di sini fungsi atau variabelnya adalah y yang mau kita tentukan tingkat inventorinya. Fungsi objektif fungsinya yang bergantung kepada y dibentuk seperti ini, k dibagi y per beta ditambah h kali y per 2. Artinya ini fungsinya nonlinear ya. Ketika kita bekerja dengan fungsi yang nonlinear untuk menentukan solusi optimum dengan kalkulus saja ya, turunan pertamanya sama dengan 0 sehingga itu kita dapatkan ukuran load economic Wilson-nya ya. Jadi lihat di tahap di halaman 115. Nah, kalau misalnya masalah ini kita pandang sebagai masalah optimisasi, ya maka saya tinggal memberikan fungsi tujuan. Jadi Bapak dan Ibu yang tadi ini ya contoh ini adalah tahap modeling gitu, model matematikanya, tapi belum menggunakan optimisasi. Kalau sudah bicara model optimisasi, maka Bapak dan Ibu harus menentukan tujuan. Nah, tujuannya itu adalah ingin total cost per unitnya paling kecil gitu misalnya. Berarti saya berikan minimum TCU, fungsi tadi TCU dari Y, kemudian Y-nya harus ada di R. Artinya bilangan real ya, seperti itu. Atau mungkin boleh lebih spesifik lagi, ganti nih Y-nya karena dia jumlah barang, dia pasti non negatif gitu. Seperti itu ya. Jadi dan penentuan masalah ini bisa dikategorikan sebagai optimisasi unconstrained karena di kendalanya tidak ada fungsi. Ini hanya dibatasi oleh kondisi dari variabelnya. Nah, di sini disebutkan ya teoremanya bahwa misalkan fx dapat diturunkan 2 kali pada suatu titik x bar. Jika x bar adalah titik minimum lokal, maka gradien fx bar pada titik tersebut bernilai 0 dan Hessian pada titik tersebut adalah positif semi-definite gitu ya. Nah, ini adalah teorema yang bisa kita gunakan dari teori kalkulus ya. Baik Bapak dan Ibu, saya coba cek dulu chat ya apakah ada pertanyaan. Nah, di sini katanya Ibu Diah bagaimana menentukan inventory yang optimum saat disaster pada situasi yang sangat tidak menentu. Ya, baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Itu juga pertanyaan kami, Bu. Jadi itu yang ingin kami jawab gitu ya. Makanya itu kita mencoba mengumpulkan, mengklasifikasi ini teorinya apa nih yang diperlukan. Karena terus kita juga harus mengkarakterisasi ya, disasternya apa gitu. Disasternya apa seperti itu. Nah, barangkali Ibu nanti bisa kita lihat ya bagaimana peran dari pemodelan optimisasi, khususnya robust optimisasi dalam menangani masalah disaster yang penuh ketidaktentuan tadi seperti itu. Nah, ini tadi saya mungkin bisa kita lihat dulu ke EOQ dinamis juga ya ini tadi yang statis satu barang, kemudian ini yang EOQ dinamis itu bagaimana kalau satu dinamisnya itu satu barang tapi n periode ini mangga Bapak dan Ibu nanti boleh ya kita lihat. Nah, ini tadi pengantar saja Bapak dan Ibu mengenai inventory. Kemudian teori kedua yang ingin saya perkenalkan itu adalah multi objektif. Kenapa multi objektif? Karena di dalam penanganan masalah disaster tentunya kita tidak bisa bekerja dengan atau memperhatikan satu tujuan saja. Tapi kita akan bekerja dengan beberapa tujuan yang harus kita selesaikan secara simultan dalam waktu yang bersamaan.
Nah, di sini diperkenalkan sebuah teori mengenai multi-objective optimization. Bisa dilihat ya Bu ya, kalau misalnya mau merujuk kepada buku SS Rao, itu di sana ada beberapa metode sebetulnya untuk penyelesaian multi-objektif, tapi di slide saya ini mungkin kita mulai dari yang paling sederhana. Nah, yang paling sederhana ini disebut sebagai leksikografik ya. Nah, jadi di sini di metode LM atau leksikografik ini kita mempunyai beberapa objektif, dan si objektif tersebut harus kita rank gitu ya, kita urutkan prioritasnya sebagaimana kepentingannya. Ya misalnya Ibu ketika terjadi disaster ya, pertanyaannya misalnya tiba-tiba terjadi gempa, itu yang ditanyakan itu adalah menarik para korban ataukah misalnya segera mengirimkan bantuan. Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Ya. Nah, itulah makanya kenapa di sini nanti ketika terjadi disaster kita bisa membuat prioritas dalam objektifnya. Misalnya tadi ketika COVID dan terjadi gempa, ini disembuhin dulu yang COVID-nya ataukah kita tanganin dulu gempanya misalnya gitu. Ya itu kan nauzubillah ya mengenai gempa disasternya, tapi tetap mungkin kita sebagai pemangku kepentingan dan mungkin Bapak Ibu yang bekerja sehari-hari di badan-badan penanganan bencana itu harus segera gitu mengambil keputusannya ya. Nah ini contohnya kembali ke metodenya dulu ya, multi objektif optimisasi. Nah ini secara matematis itu dituliskannya seperti ini. Jadi fungsi objektifnya banyak, ada Z1 sampai ZK. Nah, kita urutkan fungsi objektifnya itu sesuai dengan prioritas tadi. Kemudian cara penyelesaiannya, prosedurnya adalah langkah pertama, selesaikan dulu masalah 4 ini hanya dengan first priority objective function. Jadi ini biasanya indexing ini menyatakan prioritas. Jadi kalau nomor 1, Z1 itu artinya prioritas pertama gitu ya, fungsi objektifnya. Nah, jadi lupakan dulu Bapak Ibu atau relaksasi dulu gitu, relax dulu semua objektifnya Z2 sampai Zn. Kita selesaikan dulu Z1 C1, misalnya ini fungsinya linear gitu ya, C1 transpose X diselesaikan ini, sehingga nanti kita bisa mendapatkan X bintang, X1 bintang, fungsi objektifnya, kemudian kita substitusikan ke nilai fungsi objektif yang tadi, yang pertama. Nah, kemudian tahap yang kedua, nilai fungsi objektif yang pertama tadi menjadi kendala pada masalah yang kedua. Jadi di sini nanti fungsi objektif yang keduanya, Z2C2 transpose X. Nah, yang ini kan tadi fungsi objektif yang pertama sudah punya bound-nya ya, tepatnya berapa gitu. Nah, ini tepatnya sebesar Z1 bintang disertakan ke dalam kendala. Jadi kendalanya tumbuh gitu ya, kendalanya menambah terus gitu seiring sejumlah fungsi tujuannya. Nah, lakukan iteratif step seperti itu. Jadi berulang kan iteratif gitu, repeat the procedure such that in the last step of the problem can be solved in the following. Jadi ini nanti akhirnya adalah fungsi tujuan yang terakhir, dan semua fungsi tujuan dari indeks 1 sampai K-1 sudah diketahui berapa nilainya dan disertakan di dalam fungsi objektif begitu. Nah, ini teorinya demikian. Ini karena iteratif bisa kita generate codingnya begitu ya, baik dalam Python maupun dalam yang lain. Atau kalau masalahnya kecil mungkin bisa juga diselesaikan dengan kertas dan pensil saja ya, dengan menggunakan metode simplex biasa gitu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, setelah multi objektif mungkin saya juga mau memperkenalkan optimization under uncertainty tadi, khususnya mengenai robust optimisasi. Bagi Bapak dan Ibu yang tertarik kepada topik ini, silakan barangkali bisa melihat tulisan-tulisannya dari Bental dan Nemirovsky. Sebetulnya robust optimisasi ini Bapak dan Ibu ada beberapa istilahnya mahzab mungkin ya. Jadi ada yang mahzabnya continuous function, ada yang mahzabnya discrete, ada yang mazhabnya biner gitu ya. Nah, yang continuous ini Bapak optimisasi robust optimisasi ini adalah Bental dan Nemirovsky ini. Mereka dari Haifa Israel ya. Saya belajar dulu ketika perkenalan dengan ini sempat bertemu juga gitu ya dengan penulisnya.
Kemudian yang kedua itu adalah mengenai robust discrete optimization atau juga bergabung dengan robust combinatorial optimization, itu adanya di MIT ya, dengan Bersimatz and Sim ya biasanya. Nah kemudian yang biner itu banyak dikerjakan oleh siapa tuh di Turki ya. Nah seiring dengan perjalanan waktu ini teori tentang robust optimisasi terus berkembang begitu ya, sehingga sampai pada Gorisen ini. Nah, Gorisen ini memperkenalkan beberapa teknik baru gitu dalam penyelesaian robust optimisasi dan juga adjustable robust optimisasi. Nah, di dalam masalah robust optimisasi mungkin secara letterlek gitu saya bisa menyebutkan ada variabel ada parameter kalau robust optimisasi ya, ada parameter yang dianggap tak tentu. Jadi input datanya ya, jadi di sini nih several variable variation in a user defined set are also known as a set of uncertainty. Jadi parameternya ya, jadi misalnya tadi harganya nggak tahu berapa, permintaannya nggak tahu berapa gitu seperti itu. Nah sehingga kita harus bisa membuat sebuah model yang realisasinya itu berguna untuk segala sesuatu any kind of scenario gitu seperti itu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian kalau di dalam dalam masalah adjustable, nah itu bukan hanya parameter yang tidak tentu, kalau di adjustable itu adalah variabelnya juga tidak tentu. Nah, variabelnya itu harus diklasifikasikan ke dalam dua kelas variabel. Yang pertama itu adalah adjustable variable dan non-adjustable. Yang adjustable variable itu terkait dengan keputusan yang wait and see gitu ya. Jadi kita harus menunggu dulu penyelesaian masalah dari yang adjustable, kemudian non-adjustable, nanti yang adjustable-nya baru dijawab gitu. Ya, secara matematis diperlukan teknik pengetahuan teknis matematika yang cukup tinggi karena di sana diperlukan ya penurunan rumus yang cukup menantang begitu Bapak dan Ibu, kemudian ada pendefinisian himpunan ketidaktentuan, dan Bental dan Nemorowski sudah menunjukkan ya bahwa himpunan continuous set yang bisa kita gunakan sebaiknya itu adalah box uncertainty, ellipsoidal uncertainty, dan polyhedral uncertainty gitu ya. Seiring dengan perkembangan zamannya diperoleh ya kesimpulan bahwa polyhedral uncertainty barangkali yang paling mendekati saat ini gitu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sebelum saya nanti melihat pertanyaan ya, alhamdulillah ya sudah banyak juga ini pertanyaan dari di sini saya mau menyelesaikan dulu barangkali pembahasan mengenai robust optimisasinya ya. Nah, Bapak dan Ibu, tadi itu yang sudah saya sebutkan. Jadi ada two stage of optimization, robust optimization. Nah, ini di sini bisa kita lihat bahwa pada kasus yang single stage gitu ya, ini disebut variabelnya itu adalah here and now. Kemudian yang pada two stage itu nanti ada wait and see ya. Ini beberapa referensi bisa dilihat dari Goryaskol, Gutliser, Nemorowski ya. Kemudian ada juga, nah yang paling penting itu Bapak dan Ibu seperti tadi saya sampaikan mengenai teknik matematisnya, memang ini diperlukan pengetahuan mengenai conic form misalnya gitu ya. Jadi ini barangkali ini teknis sekali lah ya untuk Bapak dan Ibu yang tidak sehari-hari dengan matematis, kayaknya ini makhluk apa nih gitu ya, seperti itu. Tapi barangkali saya bisa menyampaikan bahwa konsep utama kita harus jadi mungkin konsep utamanya itu adalah kita ingin menghilangkan ketidaktentuan. Ini lihat ya Bapak dan Ibu, ini ada C, A, B ada di uncertainty set, sementara si C itu ada di fungsi objektif begitu. Nah, jadi prinsip utama dari robust optimisasi, saya itu ingin tujuan kita bebas dari ketidaktentuan ya. Sama ya Bapak dan Ibu seperti logikanya masalah kita di keseharian gitu. Kalau saya punya tujuan, saya ingin tujuan itu tercapai dengan sangat mulus gitu tanpa ada ketidaktentuan. Nah, sehingga ini konsep ini digunakan di dalam robust optimisasi tadi. Jadi kalau misalnya tujuan kita dinyatakan sebagai fungsi linear seperti ini gitu ya.
maka saya tidak ingin ada ketidaktentuan dari fungsi linear. Nah, fungsi objektifnya. Nah, apa yang kita lakukan? Maka saya mengganti fungsi objektifnya dengan suatu pernyataan fungsi yang pasti. Jadi saya ganti fungsi objektifnya dengan single variable function, dalam hal ini T, di mana T-nya ini dikatakanlah suatu kuantitas yang bisa kita pastikan. Nah, karena ini masalah minimisasi, maka dia itu sebetulnya si T ini bisa kita anggap sebagai infimumnya ya, batas atas terkecil gitu ya. Jadi C transpose X lebih kecil dari T. Nah, sehingga kondisi bahwa C transpose X lebih kecil sama dengan T ini kita masukkan dia ke dalam kendala. Sementara kendala yang lain tetap disertakan, dan kemudian nilai C ini tetap ada pada ketidaktentuan. Nah, jadi filosofinya Bapak dan Ibu, ya, filosofi dari robust optimisasi di luar kerumitan matematikanya itu adalah saya ingin selalu membuat masalah saya bebas dari ketidaktentuan, utamanya dari fungsi tujuan, gitu ya. Itu tujuan. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana kalau ada ada ketidaktentuan tapi pada sources gitu ya, resource, jumlah resource lah. Tadi kan saya sebutkan di atasnya bahwa masalah OR itu adalah pada prinsipnya merupakan masalah alokasi. Jadi misalnya seperti tadi bisa kita lihat bagaimana kalau ketidaktentuannya ada di sini gitu batasannya. Jadi kita nggak tahu hari ini akan datang demand berapa gitu. Nah seperti itu ya. Hari ini kita nggak tahu nih saya punya pendapatan berapa nih, kalau jualan saya dapat berapa, hari ini saya nggak tahu. Nah itu batasan resource. Nah ini Bapak dan Ibu kalau terjadi ketidaktentuan di ruas kanan ini, maka kita harus memindahkan atau menghilangkan juga ketidaktentuan dari ruas kanan ini dengan cara memindahkan ke ruas kiri. Jadi kita nanti bisa tulis sebagai AX gitu ya, min B gitu, ini lebih kecil sama dengan 0. Gitu. Nah, tapi si B-nya itu kan tidak bergantung tidak ada perkalian dengan variabel. Nah, kita nanti harus kenalkan variabel baru yaitu xn plus 1. Ini kan x-nya sampai n. Ya. Atau bolehlah misalnya ini x sampai x, maka variabel barunya saya sebut y, misalnya dikalikan dengan y, di mana y-nya itu sebenarnya nilainya 1. Ya, ini teknis matematisnya ya Bapak dan Ibu. Artinya secara bahasa sederhananya kita selalu berkeinginan menghilangkan ketidaktentuan itu, sehingga tadi ya ada pertanyaan dari Pak siapa tadi, punten saya coba lihat dulu ke atas pertanyaannya. Ini harus saya clear dulu berarti ini nggak bisa ya. Oke, nah ini ya tadi ada pertanyaan. Ya, Ibu Suryani ya, bagaimana? Nah ini Bu tadi, jadi kita definisikan dulu fungsi-fungsi yang terkait dengan disaster tadi, kemudian kita harus tahu juga ya berapakah atau misalnya bagaimana cara menghilangkan ketidaktentuan dari fungsi tujuan dan fungsi kendalanya dengan menggunakan robust optimisasi ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ya, ini beberapa tahapan yang harus kita lakukan di dalam masalah optimisasi ini. Nah, kemudian saya tampaknya 2 menit lagi katanya ya, oke. Nah, Bapak dan Ibu ya nanti mungkin secara compact gitu Bapak dan Ibu bisa lihat di slide saya bagaimana tahapan prosedur menggunakan robust linear optimisasi, robust conic optimisasi, robust semi definitive ini dengan penjelasan yang tadi saya coba sampaikan secara filosofisnya begitu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu tipe uncertainty set yang biasa digunakan itu tadi box, ellipse, dan polyhedral. Itu secara matematis kalau box itu barangkali interval lah kalau di R1 ya, di kuadran 1. Kalau di kuadran 2 berarti kotak gitu ya, kotak. Ini data-datanya harus ada di dalam kotak tersebut. Kalau ellipse dari kotak itu dibatasi lagi gitu ya. Kita membuat bentukan ellipse di dalam kotak sehingga ada data yang harus kita buang. Nah, kemudian kalau tepat polyhedral maka kita bekerja di convex hull ya. Jadi setiap 2 garis yang ada kita hubungkan dan dia menjadi membentuk himpunan convex ya. Nah, ini barangkali saya skip dulu karena tinggal 2 menit ya Bapak dan Ibu, nanti bila mana ada pertanyaan lebih teknis mangga saya boleh dikontak.
Nah, saya ingin mention saja ini, mungkin memperkenalkan, mudah-mudahan menjadi motivasi juga untuk Bapak dan Ibu. Seperti tadi kami sampaikan bahwa disaster itu bisa dalam bentuk disaster natural disaster maupun seperti sekarang ya, pandemik ini juga disaster. Nah, kami mencoba mendefinisikan hal-hal tersebut itu dengan memandang dalam hal masalah food supply chain. Ini ada paper kami yang terkini gitu ya. Posisinya masih under review Bapak dan Ibu di Helion. Ini penulis pertamanya Audi, kemudian saya dan Pak Tommy. Tapi kami cukup berbahagia juga karena ini sudah lolos di meja editornya sedang under review begitu ya. Ternyata bisa kita temui di Helion First Look ini. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu mungkin ini saya juga sekedar memperkenalkan gitu bahwa efek dari disaster itu juga mungkin harus kita pikirkan secara positif. Artinya secara positif seperti apa? Ketika terjadi disaster gitu ya, mungkin bisa juga meningkatkan pendapatan kita dengan beraktivitas jualan online misalnya. Ini saya sudah membuatkan model untuk masalah internet shopping online. Ini termasuk juga topik penelitian saya secara terpisah dari Relief ya untuk mengatasi pada masa pandemi ini panic buying dan internet shopping online. Saya coba modelkan adjustable robust model optimization-nya dengan menyisipkan konsep maksimum flow gitu untuk menerka waktu pengiriman maksimum yang tidak tentu dan menggunakan maximum flow with circular demand, kemudian dipandang sebagai masalah tidak tentu ketika menentukan delivering time-nya gitu ya, dan dikenakan kepada masalah internet shopping online. Nah, kali nanti analogi masalahnya bisa juga kita kenakan ke dalam masalah disaster. Kalau misalnya kita ngirimin barang ke daerah disaster yang tidak tentu, bisa nggak pakai robust maximum flow circular demand tadi. Sekedar ide saja ya. Kemudian juga tadi yang sudah dibahas oleh Audi, paper kami dalam hal menangani dampak dari COVID untuk food supply network through regional food hub under uncertainty, ini juga sudah alhamdulillah sudah publish di Helion tahun lalu. Kemudian ini juga ada pekerjaannya Audi, ini hasil skripsi S1 publish di International Journal of Recent Technology and Engineering ya, mengenai robust optimisasi untuk menghandle ini ya waktu yang tidak tentu pada masalah capacitated vehicle routing untuk penanganan post disaster aid logistical distribution. Barangkali Bapak dan Ibu demikian yang bisa saya sampaikan hari ini gitu ya. Namun ini ada chat dari panitia katanya apakah boleh berdiskusi. Kami serahkan barangkali kepada panitia. Saya oke saja kalau misalnya ada yang ingin bertanya secara langsung gitu on mic, silakan. Silakan Bu Ayu, Teh Ismi, bagaimana pengaturan waktunya? Terima kasih. Ya, silakan Bu, kalau untuk berdiskusi masih bisa sampai 13.55. Oke, masih 10 menit ya. Ya. Oke, kalau sisa slide saya sih sebetulnya itu tadi sudah dibahas oleh Audi juga bagaimana perhitungan atau hasil dari pemodelan optimisasi ya dengan menggunakan robust optimisasi khususnya untuk many to many location routing problem itu ya, seperti itu. Mangga mungkin dari ini Christine sudah ada. Halo Christine, how are you today? Fine, thank you. My network was playing up, so apologies, I'm a minute. Okay, yeah. Okay, then I will back to the MC. Please, Christine is already with us, and I think there's no question from the audience. Okay. Or do I miss some question on the chat? Oh ya, ini ada beberapa pertanyaan mengenai inventory ya, seperti ini ya. Jadi masih boleh Bu Ismi atau bagaimana? Boleh Bu. Boleh? Boleh. Baik.
Ini jika bahan baku musiman, bagaimana penentuan periode dalam perhitungan optimasi persediaan bahan baku. Misalnya musim buah hanya 4 bulan, tetapi bahan baku tersebut harus diolah menjadi produk untuk memenuhi permintaan dalam 1 tahun. Baik, itu terkait erat ya dengan holding cost, setup cost, dan lain-lain tersebut, sehingga masa pengalihan produk dari bahan mentah menjadi produk itu harus diperhitungkan menurut saya ya. Dan kami sendiri juga tertarik kepada produk-produk olahan tersebut untuk dihitung model optimisasinya dengan menggunakan pendekatan model supply chain dan juga inventory ini, begitu. Kemudian ini tadi dari Ibu Astuti, kemudian ini dari Pak Arief ya, prioritas ini bagaimana kuantifikasinya? Apakah hanya ditaruh? Oke, Bapak untuk menentukan prioritas dalam multi objektif optimisasi, tentunya Bapak harus mengumpulkan data, pengetahuan, background terhadap tujuan itu sendiri, begitu Pak. Misalnya ketika kita mau mengambil keputusan dalam hal tadi ya, misalnya menyelamatkan yang COVID dulu ataukah yang kena bencana gempa dulu, tentunya kan itu ada backgroundnya ya. Nah, jadi dari hasil pengamatan, membaca literatur atau diskusi, tentunya kita nanti bisa menentukan yang mana yang menjadi prioritas. Kalau secara matematis, iya Pak, hanya kita tentukan Z1, Z2, Z3, tapi pada kenyataannya kita harus mempunyai informasi yang cukup untuk menyatakan sebuah fungsi tujuan itu menjadi prioritas terhadap atau most priority than the others gitu, seperti itu. Begitu barangkali. Di sini tampaknya tidak ada pertanyaan lagi. Barangkali saya cukupkan, Teh Isni. Ya, baik. Terima kasih banyak, Bu Diah. Baik, peserta workshop yang kami hormati, saat ini kita akan beristirahat dulu sejenak 5 menit sampai 13.55 sebelum memasuki afternoon session international workshop bersama Profesor Christine dari University of Southampton, UK. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila mana ada yang tertarik untuk berdiskusi, tadi di slide saya sudah tercantum email saya d.chaerani@unpad.ac.id. Maka dipersilakan ya Bapak dan Ibu boleh mengirim pertanyaan atau yang lain, dan untuk materi barangkali nanti akan di-share oleh panitia. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.